Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aditya Ainun dari kelas 11 IPS 3. Kali ini saya akan menjelaskan latar belakang. Latar belakang Belgia menjadi negara yang memiliki hubungan dekat dengan Belanda. Setelah Belgia merdeka dari kerajaan Inggris di Belanda pada tahun 1839, kedua negara ini menjadi sekutu terbesar yang memiliki kesamaan budaya dan kerjasama yang dekat juga di antara keduanya. Oleh karena itu, Belanda memilih Belgia untuk bergabung menjadi anggota dalam KTN karena Belanda menganggap Belgia mampu menyampaikan apa yang diinginkan Belanda. Yang kedua, perjanjian. Komisi Tiga Negara KTN adalah komisi yang dibentuk Dewan Keamanan PBB. Pada 26 Agustus 1947, KTN memiliki satu tugas pokok, yaitu sebagai penegak konflik antara Indonesia dan Belanda dalam agresi militer Belanda yang terjadi pada Juli 1947. Dalam para diplomatik Indonesia seperti Sultan Syahrir, Haji Agus Salim, Dr. Sumitro, Jozo Handikusumo, Sujatmoko, dan Charles Tambu saat ini menyampaikan laporan mengenai situasi di Indonesia akibat agresi militer Belanda. KTN akhirnya dibentuk sebagai badan arbitrase. Arbitrase adalah cara menyelesaikan sengketa di luar peradilan umum yang berdasarkan pada perjanjian arbitrase secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Anggota Komisi Tiga Negara. Anggota KTN terdiri atas Australia yang dipilih oleh Indonesia, Belgia yang dipilih oleh Belanda, dan Amerika Serikat yang dipilih oleh Belanda dan Indonesia. Perwakilan yakni sebagai berikut. 1. Delegasi dari Belgia yang mewakili Belanda dalam Komisi Tiga Negara dalam Pauw van Zelna. 2. Anggota KTN dan Australia menjadi wakil dari Indonesia adalah Richard C. Kirby. 3. Delegasi dari Amerika Serikat dan perwakilan Belanda dan Indonesia dalam Komisi Tiga Negara adalah Dr. Frank B. Graham. Tugas pokok Komisi Tiga Negara. Tugas pokok Komisi Tiga Negara adalah menyelesaikan konflik antara Indonesia dan Belanda dan memberikan jasa baik anggota KTN mulai bekerja sejak 27 Oktober 1947 sejak dikeluarkannya resolusi Dewan Keamanan pada 1 November 1947. Tugas KTN tidak hanya di bidang politik, tetapi juga di bidang militer. KTN akhirnya berhasil mempertemukan Indonesia dan Belanda dalam perjanjian Revlie atas jasa KTN, Indonesia, dan Amerika Serikat untuk berunding atas kapal induk pasukan Amerika Serikat Revlie yang sedang berlabuh di Teluk Jakarta pada 18 Desember 1947. Perwakilan KTN dalam perundingan Revlie terdiri dari negara Australia, Belgia, Amerika. Perjanjian Revlie sendiri ditandatangani pada 17 Januari 1948. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samuel Ranisa Prasianturi. Saya dari kelas IPS 3. Saya ingin menjelaskan tentang isi perjanjian dari Konvensi Tiga Negara antara Indonesia dan Belanda, yaitu Perjanjian Reinville, dan ada beberapa dampaknya. Perjanjian Reinville meliputi
pembentukan Republik Indonesia Serikat atau RIS dengan segera. Republik Indonesia merupakan negara bagian RIS. Belanda tetap menguasai seluruh Indonesia sebelum RIS terbentuk. Akan dibentuk UNI Indonesia Belanda dengan kepalanya Raja Belanda. Akan diadakan pemilihan umum untuk membentuk Dewan Konstituante RIS. Dan TNI ditarik mundur dari Jawa Timur dan Jawa Barat atau wilayah yang dikuasai oleh Belanda. Dan ada beberapa dampak, yaitu yang pertama, kesepakatan perjanjian Renville ini juga mengakibatkan TNI harus mundur dari kantong-kantong yang dikuasai Belanda di Jawa Barat dan Jawa Timur. Dampaknya, peristiwa itu memicu pemberontakan oleh Kartosuwiryo dan prajuritnya yang tidak mau meninggalkan Jawa Barat, yang saat itu berada di bawah kendali Belanda. Dampak yang kedua, dampak positif dari perjanjian Renville ini adalah semakin membuka banyak negara di dunia internasional untuk memprihatinkan Indonesia dan mencermati sepak terjang Belanda. Sekian dari presentasi kami dari kelompok 12. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.